Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, bagaimana sih Kak caranya? Langsung saja yuk kita bahas pada materi kali ini. Coba kita lihat perbedaan gambar ini. Nah, gambar yang pertama menunjukkan seseorang yang sedang pusing terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga dia mengeluh dan juga tidak nyaman terhadap pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan. Berbeda dengan tugas penggambar kedua, di sini ada tiga orang yang sedang berbicara dan berbahagia karena di situ di ketiga orang tersebut tersenyum. Ketiga orang di sini berbahagia karena menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, dari kedua gambar ini tentunya sudah terlihat ya. Kira-kira kamu lebih suka yang mana? Gambar satu atau gambar dua? Tentunya gambar dua ya, karena kegiatan bisa menjadi lebih menyenangkan dengan orang lain. Berbeda dengan orang pertama yang menyelesaikan tugasnya sendirian, sehingga terasa berat dan juga sulit untuk dikerjakan. Nah, di sini dari gambar dua tadi itu menunjukkan kolaborasi. Nah, karena kolaborasi itu sendiri berisi kegiatan kerjasama dengan orang lain. Setiap pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki para anggota dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelesaian tugas atau cita-cita bersama. Nah, dalam kolaborasi tentu ada tugas atau cita-cita bersama. Kalau tidak ada tugas atau cita-cita bersama, tentunya tidak perlu kolaborasi ya. Nah, di sini yuk simak cara berikut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Sebelum memutuskan untuk berkolaborasi, pastikan kamu sudah menetapkan tujuan dan tim yang terlibat juga memahami tujuan tersebut. Jadi harus ada tujuannya dulu. Kalau tidak ada tujuan, untuk apa kalian kolaborasi? Selanjutnya, bentuk keanggotaan tim. Sebelum melaksanakan tugas kelompok, perlu membentuk keanggotaan. Tim perlu menunjuk salah satu anggota untuk menjadi ketua tim agar pembagian tugas dapat lebih mudah dilakukan. Jadi ketua tim nanti kalau sudah terpilih bisa membagi tugas kepada anggotanya. Selain ketua tim, kalian juga bisa apabila dalam kelompok besar. Untuk kolaborasi kelompok besar, kalian bisa menunjuk sekretaris misalnya atau bendahara misalnya. Agar kegiatan ini juga lebih terorganisir dengan baik. Selanjutnya, pastikan seluruh anggota ikut serta. Jangan biarkan anggota timmu merasa tertinggal. Karena ketika ada salah satu atau beberapa anggota tim yang merasa tertinggal, maka kolaborasi kreatif tidak akan terbentuk dengan baik. Karena apabila satu orang saja sudah tidak nyaman dalam tim, tentu satu orang tersebut juga tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, yang keempat adalah tingkatkan komunikasi. Nah, cara selanjutnya adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi dapat memperlancar penyelesaian tugas dan mengurangi adanya kesalahpahaman dalam tim. Kalau komunikasi tidak dilakukan, tentunya bisa jadi adanya kesalahpahaman, adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Maka dari itu perlu komunikasi. Setiap tugas perlu dikomunikasikan dengan orang lain. Yang kelima adalah mengedepankan sikap kolaboratif. Nah, kolaborasi mengharuskanmu untuk lebih menyadari peran, kebutuhan, serta kepentingan orang lain yang berada di tim. Agar bisa menyadari kebutuhan anggota tim yang lain, kamu perlu menjadi fleksibel dalam memahami orang lain. Ciptakan budaya mendengarkan terhadap ide, saran maupun kritik dalam tim. Nah, ini ya, jangan lupa mendengarkan ide, saran maupun kritik dalam tim. Dalam kolaborasi tidak hanya ada satu orang saja. Di situ ada banyak orang, ada 2 sampai lebih orang. Di sana ada banyak ide, ada banyak ataupun kritik. Jangan menjadi anti kritik. Karena itu tidak akan membuat nyaman dirimu dan kamu tidak akan update diri juga.
Maka dari itu, kedepankan sikap kolaboratif dalam kolaborasi agar tujuan bersama atau cita-cita bersama dapat terwujud. Nah, itu tadi adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar kalian dapat meningkatkan skill kolaborasi dan juga kalian dapat mendapatkan cita-cita bersama dan menyelesaikan tugas atau tujuan yang sesuai dengan keinginan kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berkolaborasi dengan baik. Sampai jumpa.